Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Surakarta Hadiningrat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar workshop busana adat Karaton Surakarta Hadiningrat yang diikuti dengan pementasan Bedoyo Sukoharjo mengambil tema Busana Adat Karaton Surakarta sebagai identitas budaya nasional. Dengan pembicara Dr. Randa Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, Magister Pendidikan. Pembicara 2 DRS Kanjeng Pangeran Haryo Radityo Lintang Sasongko MSI. Namun makin kalau sesuai atau tidak, kalau lingkungannya keraton ya ngagem sing cara keraton. Ini model Jawi arep menika nggih monggo ning meh dene panjenengan wis kagungan kanjeng wis kagungan tumenggung menika diagem acer wong liya. Nah iki pembungi iki kan nyandang kaya utang dicau babinipun ngaten ya. Di ora truk nek sampun panjenengan kagungan sesebatan menika ngantos-antos. Nek panjenengan ngagem menika disawah mong akeh. Wiwit pucuk menapa rambut ngantos menika disawah mong akeh. Kula nggih ngaten Surjan Ngayogja. Lah nggih bali lho ngagem namung nyampingipun Yogya. Nggih. Namung nggih wong Sinul kaping 12 menika mantu dalem Ngayogyakarta Diningrat menika. Garwanipun menika mbakyunipun garwanipun Mangkunegaran Sekawan. Nggih. Nggih Ratu Timur. Mbakyunipun malah dipun garwa putrane. Menika ingkang kagungan menika Gusti Yuga. Golongan napa kayak negeri golongan 3 nggih sampun repot. Arunya swidak piye. Nggih sampun nate ngawontenaken workshop pengantin adat keraton. Nika kula angsal tira-tiran nika ingkang sampun dangu sanget mboten menapa nggih dipun dudah, dangu sanget mboten dipun riyak lan dangu sanget mboten wonten ingkang pirsa dilalah kok sasana pustaka menika tasih wonten seratipun. Oh dilalah ugi Pak Mulyana Sastra Naryatma rumiyin suwargi ugi sampun melatenkan dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tadi kan kita seminar tentang sebetulnya bakunya tadi seperti sesuai dengan apa undangan itu untuk busana kampuhan atau dodotan, tapi hanya untuk pakaian laki-laki saja, jadi dodotan untuk laki-laki dan ini dipakai oleh para abdi dalem, sentono dalem sampai ke Adipati Anom. Adipati Anom itu putra mahkota itu. Jadi memang dari busana terus corak juga cara memakainya ini sesuai dengan kepangkatan di keraton dan ini dipakai zaman Pak Kubono ke-10 sampai ke-11. Memang waktu Pak Kubono ke-12 itu hanya pada waktu kenaikan tahta Pak Kubono ke-12 saja. Setelah itu banyak perubahan dan disederhanakan. Dalam arti di bawah itu hanya dengan jarik saja atau kain, tidak pakai dodot. Nah, karena memang juga kesininya itu abdi dalem yang keraton sendiri kan sudah sangat berkurang sekali, dan kalau itu pejabat-pejabat keraton pada tahun
54 itu ada semacam apa, dipersilakan untuk abdi-abdi dalam itu mau ikut tetap di keraton atau mau ikut pemerintah. Nah, disesuaikan dengan departemen yang ada pada waktu itu. Nah, sebetulnya kenapa begitu? Banyak juga yang masih tetap di keraton karena ada perpresnya bahwa pegawai keraton itu juga digaji sesuai dengan pegawai-pegawai negeri, sesuai kepangkatannya, dan itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam perjanjian keraton menggabungkan wilayah kerajaannya itu sebetulnya ada kewajiban pemerintah yang harus dilakukan, terutama untuk penggajian abdi-abdi dalam keraton sesuai dengan kepangkatan gitu. Nah, ini tadi pakaian-pakaian yang dulu pernah diagem para sentono dalem, pangeran-pangeran sampai pada Bupati Anom itu. Jadi nggak gampang untuk berbusana keraton ya? Iya, karena memang itu sebetulnya sama kalau di dalam pemerintahan itu kan ada tanda-tanda kalau apa eselon 1 itu stripnya berapa, eselon 2 berapa itu. Itu ya di keraton juga begitu, dan di keraton sekarang untuk Bupati Anom, Bupati Sepuh sampai Rio Minggil itu sudah beda dengan di sini. Hanya di apa ini apa namanya Gulon ya apa Krah itu akan beda. Itu sama di sini di pundak ini ada seperti apa ya itu ya tanda pangkat itu ya, tanda pangkat itu. Sebetulnya terakhir itu kita sudah mulai ini ya, akhir dari Sinuwun Bapak itu ulang tahun Bapak yang Jumeneng Noto atau kenaikan tata yang ke-60 itu pangeran-pangeran itu semua sudah saya dodoti. Bahkan waktu itu Sinun kok mbok dodoti kok mung tro-tro dalem, mbok aku ya dodotono. Nah, monggo kersa dalem dos pundi terus sedo kan, jadi enggak ini dari September terus Juni sedo itu. Terus untuk selanjutnya pada waktu Pakubono ke-13 untuk para bupati sepuh sampai ke Buger itu pangeran itu dodotan semua, tapi karena ketentuannya yang seperti yang kita lihat tadi dari kepangkatan itu belum bisa kita terapkan, kita seragamkan dulu, pokoknya dodotan dulu gitu. Nah, itu pernah waktu itu, dan sebagian besar itu sentono-sentono dan nopo abdi dalam garap itu sudah punya. Dan mungkin penjenengan juga masih ingat kira-kira 4 tahun yang lalu sebelum keraton ditutup seperti ini kan kita setiap gerbek kan sudah pakai dodot semua, itu yang dari Gusi Buger sampai ke Bupati Anom itu. Ya, upacara terutama gerbek. Ya, ini kan saya tampilkan ada peragaan busana, pakaian adat keraton, baik putra putri semua di dalam Joyokusuman kemarin bersamaan dengan Purnowiyoto Sanggar Pambiworo Keraton. Itu sampai berapa ya, 32 macam kemarin itu di sana, dan kita dokumentasi biar mau kita bikin buku biar untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi begitu indahnya, begitu anggunnya, walaupun itu hanya sebatas busana, tapi ini kan jenenge sandangannya awake dhewe, sandangane dhewe gitu loh. Ini, dan sekarang juga sudah banyak kelompok-kelompok pencinta budaya baik laki atau perempuan yang sudah di medsos itu saya lihat. Nah, ayo kembali kepada busana nasional kita, berkebaya, bersanggul, itu komunitasnya itu sudah ada semua dan sudah pernah bertemu dengan saya dan berbicara, berbincang-bincang untuk
menginginkan bagaimana paling tidak dalam upacara-upacara mantu, terus jagong mantu itu ya wanita-wanita Jawa itu bisa berkain gitu. Kalau dulu tuh ya berkain terus pakai kerudung tapi tetap bersanggul gitu. Jadi pakaiannya dewe gitu loh. Itu yang saya lihat sudah mulai berani bicara dan berani tampil gitu. Ini sangat mengembirakan bagi saya. Jadi ada berapa jenis pakaian di dalam keraton? Wah, ini hanya 4. Tadi dodotan dari Nopo Lurah, Bupati Anom, terus ada Pangeran, Sentono Dalem, terus Adipati Anom tadi. Kalau macamnya banyak sekali sesuai kepangkatan, baik itu laki-laki ataupun perempuan itu untuk sesuai dengan umur itu putri-putri raja itu mulai dari Sabu Wolo, terus Semekan Kancing Wingking, terus dodot Gendolo Giren, terus dodot Ngumbar Punco. Nanti kalau kebaya mulai dari kebaya cekak, kebaya panjang itu yang pakai seret itu, yang sudah pakai seret itu harus Kanjeng Ratu, Gusti Kanjeng Ratu. Berarti jenisnya ada sampai 50 enggak jenis pakaian? Mungkin kalau dianu ya Sampai 50 ya, ya? cuma ini rekonstruksi yang kemarin itu baru 32 macam putra putri. Belum payungnya ya Gusti nggih. Ya, kalau payung itu juga dipakai tanda yang mingkup eneng gladak itu yang pangkate apa. Mingkup eneng pangmuraan itu di ujung gladak sebelah dalam itu siapa? Sing mingkup eneng tengah ringin kurung sapa gitu. Seperti tadi kan Pangeran Adipati Anom itu kalau pangeran dawuhke ke Masjid Gede itu baru song-songnya itu baru megrok setelah menggok yang kulon ke barat untuk menuju ke ini. Kalau di Keraton Surakarta itu payungnya ada lebih dari 200 payung ya Gusti. Sebetulnya kalau 200 payung itu mungkin jumlahnya, tapi kalau Jenisnya? peruntukannya itu nggak sampai sebegitu. Kalau Anda dia punya payung ya? Kalau di pejabat lurah itu dulu kan dapat jabatan itu dari keraton, di rumahnya ada payung, tapi kalau suwan ke keraton itu tidak boleh. Jadi itu tadi mingkup neng itu menandakan Simbol jabatan. Simbol jabatan. Balai pelestarian nilai budaya yang berkedudukan di Jogja, tapi itu membawahi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini harapan kami sendiri, semoga ya sama-sama melestarikan dengan simbol-simbol budaya yang ada, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa, itu bisa dilaksanakan. Yang paling utama itu untuk supaya busana kita itu tidak hilang gitu loh.